Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, sobat channel Logika Kehidupan. Hidup bukan hanya soal apa yang kita rasakan, tetapi juga tentang bagaimana kita memahaminya. Dalam materi kali ini, kita akan belajar melihat hidup dari sudut pandang logika, agar kita tidak mudah kecewa, tidak cepat menyerah, dan mampu bersikap bijak dalam setiap keadaan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena setiap perjalanan manusia itu berbeda-beda. Yang harus dikejar itu adalah bagaimana caranya kita memperbanyak amal ibadah agar kita ini menjadi manusia yang berguna, bertakwa, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Jika kita selalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, maka secara otomatis hidup kita ini pasti menderita. Karena di dunia ini banyak sekali orang-orang yang berbeda-beda. Ada yang kaya banget. Ada yang biasa, bahkan ada yang miskin banget. Biasanya manusia itu selalu berpikir tentang membandingkan dirinya dengan orang lain, tetapi sesuai dengan keinginannya. Kalau dia tidak mungkin membandingkan dirinya kepada orang yang di bawahnya, itu seharusnya dijadikan sebagai rasa syukur. Ketika kita melihat orang lain susah, alhamdulillah kita ini tidak seperti yang susah. Tetapi kalau kita melihat ke atas, orang kaya misalnya, kita selalu berpikir bahwa kapan ya kita seperti dia? Kenapa saya nggak seperti dia? Ini akan menimbulkan sebuah penyakit, penyakit batin, penyakit hati, sehingga hidup dalam keadaan sakit batin. Apa yang bisa diperbuat bagi orang-orang yang sakit? Tentunya tidak banyak yang bisa diperbuat. Maka janganlah kita bercermin kepada orang lain. Jadikanlah orang lain itu adalah sebagai partner dalam mencari kehidupan yang hakiki. Jadikan mereka sebagai teman untuk mencapai tujuan hidup, yaitu tujuan bahwa kita ini akan menghadapi kehidupan yang kedua, kehidupan yang hakiki. Dunia ini hanyalah sebagai ujian. Dan juga jangan kita sekali membanding-bandingkan antara keadaan orang lain dengan keadaan kita. Hormatilah yang jauh lebih bagus. Kita berupaya menjadi orang yang baik. Melihat yang lebih kurang bagus, kita bersyukur bahwa sesungguhnya kita ini lebih baik daripada orang-orang yang kurang baik. Apa yang terlihat belum tentu seutuhnya, karena biasanya kata pepatah, rumput tetangga itu jauh lebih indah. Kita melihat orang hanya sepintas, tapi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa orang itu enaknya hidup seperti dia. Itu belum tentu. Yang ada itu adalah hidup kita ini adalah rasa syukur, Jadi kita ini melihat ke bawah kita bersyukur, melihat ke atas juga kita bersyukur, dan kita optimis bahwa kita akan menjadi orang seperti yang kita lihat. Karena sesungguhnya hidup ini silih berganti, kadang di atas, kadang di bawah. Terkadang juga kita gelisah, tiada menentu Itulah yang namanya kehidupan. Lalu yang berikutnya adalah kita ini kalau hidup bandingkan dirimu dengan dirimu yang dulu, Jadi membandingkannya itu bukan kepada orang lain,
bandingkanlah kepada dirimu sendiri yang terdahulu. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang sekarang ini lebih baik daripada dulu, dan esok ini akan jauh lebih baik daripada sekarang, ya. Jadi maknanya adalah kita harus terus belajar, kita harus terus memperbaiki, kita harus terus mengejar cita-cita, dan kita terus berupaya menjadi orang yang baik sepanjang masa hidup, ya. Itu adalah yang harus Anda bandingkan. Jadi bandingkanlah dirimu dengan dirimu yang lalu. Artinya apa? Lihat pengalaman-pengalaman yang sudah Anda lewati. Jikalau pengalaman itu baru kita tahu, oh ternyata itu salah, maka kita perbaiki. Oh ternyata yang seperti itu tuh nggak bagus, lalu kita perbaiki. Oh ternyata yang sudah kita lewati itu bagus ya, kita perbaiki lagi sehingga kita menjadi ke dalam titik kesempurnaan, ya. Itu adalah bagaimana cara kita bercermin untuk melihat diri kita sendiri di masa lalu. Lalu yang berikutnya adalah iri bisa menghancurkan fokus, ya. Jadi penyakit hati ini, penyakit batin atau iri dengki, ya, ini hanya akan membuat diri kita ini celaka, hanya akan membuat diri kita ini terbebani hidup, ya. Hanya gara-gara kita iri, ya, kita dalam melakukan sesuatu tidak fokus karena selalu ngurusin orang lain, selalu melihat orang lain, selalu pengen dilihat orang lain. Berjalanlah hidup ini seperti perjalanan, berhenti kita ketabrak dari belakang, ya. Maju kita bingung mau kemana, diam juga ketabrak. Sehingga apa? Jalankanlah, belajarlah, terus jadikanlah bahwa orang lain itu adalah sebagai partner, sebagai penyemangat hidup, bahkan sebagai guru untuk menuju kehidupan kita yang hakiki. Karena sesungguhnya dunia ini adalah fata morgana. Barang siapa yang mengejar di dunia ini dijadikan tujuan hidup, maka dia tidak akan pernah bahagia. Hilangkanlah bahwa iri atau membandingkan kepada orang lain itu adalah sebuah penyakit yang merugikan diri kita. Setiap orang punya waktu masing-masing. Hidup bukan perlombaan, tapi perjalanan pribadi yang unik. Setiap akhir daripada kehidupan itu adalah pilihan hidup untuk orang-orang yang menjalani hidup itu sendiri. Jadikanlah kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang selalu baik, ya. Di kemudian yang akan datang, bahkan di masa depan, jadikanlah kehidupan kita ini kehidupan yang selalu dalam keadaan baik dan lebih baik daripada sekarang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.